Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kemagnetan, khususnya tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Nah, menurut Lorentz, jadi ketika kawat berarus listrik bila berada di dalam medan magnet, jadi ada kawat berarus listrik nih, berada di dalam medan magnet, itu akan mengalami gaya magnet atau dinamakan gaya Lorentz. Itu jadi ketika kawat yang sudah dialiri arus kemudian melintas atau berada di dalam medan magnet akan timbul gaya, dinamakan gaya Lorentz. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah kawat. Ya, kawat dialiri arus yang mana arusnya itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, kemudian ini ada magnet ya. Ada dua magnet. Nah, ini ada kutub utara, ini kutub selatan. Tentunya dari utara ke selatan akan timbul medan magnet. Nah, ini medan magnetnya ke arah kiri atau ke arah selatan. Nah, yang akan menimbulkan gaya Lorentz ini. Ini tuh ke arah menuju ke kita ya. Seharusnya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan gambarnya 3 dimensi ya. Nah, jadi ini ke arah atas. Ini bawah. Gitu. Nah, kalau mata angin berarti ini adalah timur, ini barat. Nah, ini utara, ini selatan. Nah, kemudian rumusnya. Jadi untuk menentukan besarnya gaya Lorentz itu rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L. Nah, dengan keterangannya bahwa F itu adalah gaya Lorentz, satuannya N itu Newton. Sementara B itu adalah medan magnet, satuannya T itu Tesla, dibaca tulisannya Tesla ya. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere atau A, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter atau M. Nah, gaya Lorentz selain bisa ditentukan besarnya, kita bisa juga menentukan arahnya, yaitu dengan cara menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, jadi tangan kanan kita, ibu jarinya itu bisa berperan sebagai arus listrik. Kemudian keempat jari itu berperan sebagai medan magnetnya, dan telapak tangan itu akan berperan sebagai gaya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ibu jari itu yang ini ya. Ini ibu jari. Ini berperan sebagai arus listrik. Kemudian keempat jarinya ini berperan sebagai medan magnet, dan telapak tangan itu menghadap ke arah mana itu untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya. Seperti itu. Tentunya tidak dikepal ya, dibuka. Dengan 4 jarinya dirapatkan gitu ya. Jadi seperti pada gambar, itu untuk menentukan arah arusnya, arah arus medan magnet dan gaya Lorentz-nya. Tentunya kalau arus selalu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, tetapi selain seperti ini ada cara lain, yaitu dengan cara gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau caranya seperti ini, ada cara lain, yaitu dengan cara menggunakan 3 jari, yaitu jempolnya itu atau ibu jari sebagai arus, telunjuknya sebagai medan magnet, dan jari tengahnya sebagai gaya Lorentz. Tentunya posisinya harus satu sama lain, yaitu siku-siku. Tetapi kakak lebih senang dengan cara gambar yang pertama gitu, karena lebih mudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita lihat ya. Di sini ada kawat panjangnya 50 cm. Nah, kita tulis yang pertama yaitu dengan diketahui. Ya, dikasih tahu ada
panjang kawat simbolnya L, itu nilainya katanya 50 cm. Nah, panjang kawat itu satuannya harus dalam meter ya. Berarti dari senti ke meter dibagi 100, jadi 0,5 meter. Berada di dalam medan magnet yang berkekuatan 20 Tesla. Nah, medan magnet simbolnya B. Nah, 20 Tesla. Apabila arus listrik mengalir pada kawat itu 5 ampere, nah berarti I sama dengan 5 ampere, maka gaya Lorentz-nya sebesar berapa? Nah, berarti yang ditanya gaya Lorentz dong. Nah, berarti F ya. Nah, kita selalu menentukan diketahui dan ditanyakan, habis itu baru kita masuk ke dalam rumus. Nah, berarti rumusnya yang ini ya, F sama dengan B kali I kali L. Berarti kita jawab ya. Berarti rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, B-nya 20, dikali I-nya itu 5, dikali L 0,5. Nah, 20 dikali 5 itu 100. 100 dikali 0,5 itu hasilnya sama dengan berapa nih? 100 dikali 0,5 sama dengan 50 Newton. Nah, berarti besar gaya Lorentz-nya sebesar 50 Newton. Seperti itu ya. Jadi, tolong diperhatikan satuannya. Tuh, jadi kita jangan langsung begitu ada soal, ada angkanya langsung masuk rumus. Tolong diperhatikan juga dengan satuannya. Seperti itu. Nah, contoh soal berikutnya. Sebuah alat menimbulkan gaya Lorentz 100 Newton. Nah, kita langsung berarti diketahuinya ada gaya Lorentz sebesar 100 Newton. Ini langkah pertama selalu kita tentukan diketahui dan ditanyakan ya. Nah, dialiri arus listrik 2 ampere. Nah, I-nya 2 ampere. Nah, di dalamnya terdapat medan magnet yang berkekuatan 4 Tesla. Nah ya, pertanyaannya berapakah panjang kawatnya? Nah, berarti yang ditanya itu adalah L-nya dong. Nah, diketahui dan ditanyakannya sudah, berarti kita masuk ke berikutnya yaitu dengan masukkan rumus. Nah, rumusnya ini ya. Berarti F sama dengan B kali I kali L. Nah, sekarang yang ditanya itu L-nya. F-nya sudah diketahui. Berarti F-nya 100 ya, kita tulis. B-nya 4, dikali I-nya 2, dikali L. Nah, berarti ini 100 sama dengan 4 dikali 2 itu 8, dikali L. Nah, kita kan mau mencari L ya. Berarti 8-nya harus pindah ruas. Ini 8 sama L perkalian. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Berarti dibagi dengan 100 ya. Jadi, nah 100 per 8. Nah, didapat 100 dibagi 8 itu 12,5 sama dengan L. Nah, sehingga didapat panjang kawatnya sebesar 12,5. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Jadi panjang kawatnya 12,5 meter. Jawabannya yang D. Nah, terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, sekarang kita menentukan arah gayanya. Di sini ada 2 magnet ya. Ada utara dan selatan. Kemudian ada arus. Nah, kemana arah gayanya? Nah, yang pertama kalau magnet, jelas-jelas kalau medan magnet dari utara ke selatan. Gitu ya, berarti medan magnetnya ke arah timur atau ke arah kanan. Nah, ini arusnya menuju ke kita. Nah, cara menentukannya, jangan lupa menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jarinya sebagai arus, keempat jari yang lain sebagai medan magnet, dan telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz-nya. Nah, sekarang coba kita praktekkan bahwa arusnya menuju ke kita, berarti ibu jarinya menuju ke kita. Ya, menuju kalian, coba dipraktekkan. Kemudian 4 jarinya ke arah kanan.
Nah, ke arah mana telapak tangan kita? Nah, telapak tangan kita berarti ke arah atas ya. Gitu, berarti ke arah atas, yaitu ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, berarti arah gaya Lorentz itu ditunjukkan yang A, yaitu nomor 1. Jadi sekali lagi, cara mempraktekannya bahwa ibu jari sebagai arus, 4 jari yang lain sebagai medan magnet, dan telapak tangan sebagai gaya Lorentz. Seperti itu. Oke. Itu tadi adalah penjelasan gaya Lorentz beserta contohnya. Oke. Terima kasih.